Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Dwi Jalan Project. Masih bersama Dwi Pratiwi dalam matematika. Yuk bisa, yuk. Kita pasti bisa. Video ini kita akan bahas operasi vektor pada bidang datar atau biasa disebut dengan ruang 2. Bisa dibaca sendiri kompetensi dasar dan tujuan pada materi ini. Langsung saja kita bahas penjumlahan vektor secara aljabar. Sebenarnya konsep penjumlahan, pengurangan, perkalian vektor ini sama dengan penjumlahan, pengurangan, dan perkalian biasa. Hanya ini dalam bentuk vektor. Kita bahas dulu yang penjumlahan ya. Hasil penjumlahan dari dua vektor atau lebih disebut dengan resultan. Oke. Ini rumusnya. Jadi sama kan nih. Ini vektor A, ini vektor B. Ketika dijumlahkan maka titik A1 ditambah titik B1, A2 ditambah B2. Nah, biar lebih paham langsung kita ke contoh. Jika, nah ini apa nih? Titik, vektor, atau panjang? Ya, betul. Ini adalah vektor. Jika vektor A 16 dan vektor B 73, maka vektor A ditambah dengan vektor B berapa hasilnya? Ini gampang banget, tinggal kamu lihat berapa nilai vektor A itu 16. Biar gampang susun ke bawah boleh ditambah vektor B-nya berapa? 73. Tinggal kita jumlahkan X dengan X, Y dengan Y. Yang mana X? X itu yang atas. Berarti 1 ditambah 7, 8. 6 ditambah 3, berapa? 9. Gampang kan ya? Oke, coba kita ke contoh berikutnya. Jika, nah ini apa nih? Titik, panjang, apa vektor? Ya, ini adalah titik. Kalau ada vektor berarti ini dikasih anak panah di atas atau garis di atas seperti ini dan hurufnya kecil. Nah, biasanya titik huruf besar. Bodoh ulangi ya. Jika titik A 12, titik B min 45 dan titik C 11 min 4, maka penjumlahan dari vektor AB ditambah vektor BC berapa? Kita bisa langsung jawab nggak? Ada nggak di soal ini nilai dari vektor AB dan BC? Nggak ada, maka kita harus melakukan beberapa tahap atau beberapa langkah. Kita cari dulu nih vektor AB-nya. Vektor AB, ingat rumusnya yaitu mencari vektor sama dengan titik akhir dikurang titik A awal. Vektor AB berarti akhirnya siapa? Si B. Awalnya si A. Maka tinggal kita kurang. Min 45 dikurang 1, 2. Maka min 4 dikurang 1. Min 5. 5 dikurang 2, 3. Oke, sekarang kita cari yang vektor BC. Berarti akhirnya adalah si C. Awalnya adalah si B. Titik akhirnya berapa? 11 sama min 4. Dikurang titik awalnya adalah min 4 sama 5. Maka tinggal kita kurang. 11 dikurang 4. Hasilnya 11 ditambah 4. Berapa? 15. Berikutnya min 4 dikurang 5. Itu adalah min 9. Udah ketemu belum nih nilai yang ditanyakan? Belum. Artinya tinggal kita lakukan langkah berikutnya. Vektor AB ditambah vektor BC. Vektor AB berarti mana nih? Ini dia. Min 5, 3. Min 5, 3 ditambah BC. BC-nya berapa? 15 sama min 9. Maka tinggal kita jumlah. Min 5 ditambah 15. Hasilnya berapa? 10. 3 ditambah dikurang 9. Berarti 3 dikurang 9. Hasilnya berapa? Min 6.
Maka hasil akhir dari contoh soal 2 yaitu 10 min 6. Nah, lagi ya. Contoh ketiga. Diketahui titik-titik A 52, B 46, C 32. Jika apa nih? Titik vektor atau panjang. Berarti ini adalah vektor. Vektor V sama dengan vektor AB ditambah vektor BC, maka panjang vektor V adalah, bisa langsung kita jawab? Enggak. Artinya kita harus cari dulu vektor AB-nya nih. Berapa nilai vektor AB? Berarti titik akhir dikurang titik awal. Titik akhirnya berapa? Si B. B itu berapa? 4 sama 6. Titik awalnya A. A itu 5, 2. Maka 4 dikurang 5 min 1. 6 dikurang 2 yaitu 4. Udah ketemu jawabannya? Belum. Lanjut kita cari. Nah, ini kan vektor AC. Berarti titik C dikurang titik A. Nilai titik C-nya berapa? 3, 2. Dikurang titik A-nya berapa? 5, 2. 3 dikurang 5 sama dengan min 2. 2 dikurang 2 sama dengan 0. Udah ketemu? Belum juga. Bagaimana langkah selanjutnya? Kita cari dulu nilai si vektor V. Vektor V-nya berapa? Ini kan vektor AB ditambah vektor AC. Nah, AB-nya berapa? Ini dia, min 1, 4. AC-nya min 2, 0. Tinggal dijumlah. Min 1 ditambah min 2. Berarti min 1 dikurang 2, min 3. 4 ditambah 0, hasilnya 4. Udah ketemu belum? Belum. Kenapa belum? Yang ditanya adalah panjang. Maka kita jawab lagi. Panjang vektor V yaitu, jangan lupa rumusnya, itu X kuadrat tambah Y kuadrat. Mana vektor V-nya? Ini kan vektor V nih. V itu nilainya yang ini kan. Nah, berarti X-nya adalah min 3, Y-nya adalah 4. Berarti min 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Min 3 kuadrat berapa? 9. 4 kuadrat adalah 16. 9 tambah 16 hasilnya adalah 25. Akar dari 25 adalah 5. Baru ketemu nilai akhir. Pengurangan. Sama konsepnya dengan penjumlahan. Kita lihat contohnya ya. Jika apa nih? Titik, vektor, atau panjang. Ini adalah vektor. Jika vektor A 54, vektor B 54, maka vektor A dikurang vektor B tinggal dikurang. A-nya 54, B-nya 54. Hasilnya berapa? 0, 0. Tetap ditulis ya, jangan dikosongkan. Nanti nilainya maknanya berubah. Contoh yang kedua. Jika, nah yo, titik vektor panjang. Ini adalah vektor. Jika vektor V yaitu 2 min 1 ditambah 5 min 3 dikurang 1, 4. Maka ini apa nih? Tanda mutlak seperti ini. Ini adalah panjang. Maka panjang dari vektor V yaitu berapa? Nah, vektor V-nya ini udah ketemu belum nilai dari vektor V? Belum. Artinya tinggal kita jumlahkan dan kita kurangkan. Vektor V-nya 2 tambah 5 kurang 1. 6. Min 1 tambah min 3 berarti min 1 dikurang 3. Min 4. Dikurang lagi 4 berarti min 8. Udah ketemu belum jawabannya? Belum. Ini baru nilai dari vektor V. Yang ditanyakan apa? Panjang vektor V. Maka kita lanjut. Ingat rumus panjang yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat. X-nya mana? Ini 6 kuadrat tambah Y-nya mana? Min 8. Min 8 kuadrat. 36 tambah 64 100. Maka akar dari 100 adalah 10. Maka jawab 10.
Selanjutnya perkalian vektor dengan skalar. Ini jangan dilihat sini dulu ya. Oke, contohnya jika V 32, maka apa nih maksudnya skalar? Skalar ini adalah suatu angka. Jadi vektor dikalikan dengan suatu angka. Misalkan ini. Jika V 32, maka 3 dikali, ini dikali ya, walaupun tidak terlihat bentuk perkaliannya. 3 dikali vektor Pi hasilnya berapa? Tinggal 3 dikali vektor Pi-nya berapa? 3 sama 2. Nah, 3-nya jangan dikalikan dengan yang atasnya aja, tapi juga dikalikan dengan yang bawah. Maka 3 dikali 3, 9. 3 kali 2, 6. Maka jawabannya 9 sama 6. Berikutnya, min 3 dikali vektor Pi. Min 3 vektor Pi-nya berapa? 32. Maka min 3 dikali 3, min 9. Min 3 dikali 2, min 6. 1/3 dikali vektor V. 1/3 vektor V-nya nilainya berapa? 32. Maka di sini 1/3 dikali 3, maka hasilnya 1. 1/3 dikali 2 hasilnya adalah 2/3. Contoh kedua. Jika vektor A 15, vektor B 2-1, maka panjang 2 dikali vektor A ditambah 5 dikali vektor B adalah, tinggal kita tulis. Nah, 2 dikali vektor A-nya berapa? 1, 5. Ditambah 5 dikali vektor B. Vektor B-nya berapa? 2 min 1. Maka tinggal kita kalikan. 2 dikali 1, 2. 2 dikali 5, 10. 5 dikali 2, 10. 5 dikali min 1, min 5. Maka tinggal kita jumlahkan. 2 ditambah 10, 12. 10 ditambah dikurang 5, 10 dikurang 5 adalah 5. Maka jawabannya adalah 12, 5. Sorry, ini belum jawaban ya. Kenapa belum jawaban? Karena yang ditanyakan adalah panjang. Kalau bukan panjang, cukup sampai sini. Ternyata ditanyakan panjang. Maka kita jawab nih. Maka panjang vektor 2 dikali vektor A ditambah 5 dikali vektor B sama rumusnya X kuadrat tambah Y kuadrat. Yang mana X-nya? 12. Berarti 12 kuadrat ditambah yang mana Y-nya? 5. 5 kuadrat. 12 kuadrat 114. 5 kuadrat itu 25. Maka akar dari 169 yaitu adalah 13. Nah, 13 ini baru adalah jawaban dari contoh nomor 2 ini. Selanjutnya perkalian skalar 2 vektor, di mana perkalian skalar 2 vektor disebut dengan hasil kali titik 2 vektor. Kalau di slide sebelumnya kan suatu angka dikalikan dengan vektor. Seperti contoh 3 dikali vektor V. Atau misalkan 5 dikali vektor C dan seterusnya. Kalau sekarang suatu vektor dikali dengan suatu vektor, penulisannya titik seperti ini, perkaliannya dibacanya A dot B. Dengan rumus, kalau misalkan vektor A dot vektor B atau vektor A dikali dengan vektor A, rumusnya itu panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos sudut. Contohnya seperti ini. Misal, panjang vektor A sama dengan 12 satuan dan panjang vektor B adalah 5 satuan. Jika vektor A dan vektor B membentuk 60 derajat, tentukan vektor A dot vektor B. Vektor A-nya berapa? Panjang vektor A-nya adalah 12. Panjang vektor B-nya berapa? 5. Sudut yang terbentuk adalah 60. Nah, ini rumusnya tinggal kita masukkan. Panjang vektor A-nya 12, panjang vektor B-nya 5, berarti 12 dikali 5 dikali cos 60. Kita tahu di sudut trigonometri matematika wajib
cos 60 nilainya berapa? Nah, cos 60, 60-nya kan ini, berarti nilainya setengah. Maka 12 dikali 5 dikali setengah. 12 kali 5, 60 dikali setengah, yaitu 30. Ingat ya, ini misalkan sin 30 berapa nilainya? Setengah. Tan 30 nilainya berapa? 1/3 akar 3. Nah, berikutnya penyajian standar dari vektor di ruang 2 atau bidang 2. Penyajian standar ini hanya penulisannya saja, caranya masih sama dengan di slide sebelumnya. Contohnya seperti ini. Vektor A 34 bisa juga disajikan dengan vektor A, berarti X-nya 3, Y-nya 4. Maka di sini disajikan vektor A sama dengan 3I tambah 4J. Ini ada penyajiannya aja, tinggal ditambahin I pada X, J pada Y. Nah, contoh yang kedua. Jika titik A 37, titik B 45, maka vektor AB berapa? Vektor AB-nya kita cari dulu berapa nilainya. Vektor AB berarti titik B dikurang titik A. Titik B-nya berapa? 45. Titik A-nya berapa? 37. Ayo kita kurang. 4 dikurang 3, 1. 5 dikurang 7, min 2. Jadi hasilnya 1 sama min 2. Ini udah hasil akhir. Tapi kalau diminta untuk disajikan dalam bentuk standar, maka hasilnya adalah 1I dikurang 2J. Jadi seperti itu. Satunya boleh nih nggak ditulis. Jadi tinggal I dikurang 2J. Jadi kan sebenarnya angka 1 ini ada di depan suatu variabel. Seperti itu ya. Oke. Terima kasih, pembahasannya sudah selesai. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matematika, yuk bisa, yuk. Kita pasti bisa.